Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di buku video digital Etika Profesi Manajemen Pendidikan. Kita melanjutkan perjalanan kita di bab 3 untuk mendalami prinsip-prinsip inti etika. Pada modul 3,1 sebelumnya, kita telah membahas tuntas mengenai fundamentalnya prinsip integritas dan kejujuran, khususnya dalam pengelolaan anggaran, data, dan pelaporan. Kini, di modul 3,2, kita akan beralih ke dua prinsip etis lain yang memiliki gaung sangat kuat dalam dunia pendidikan, keadilan, dan kesetaraan. Pendidikan seringkali dipandang sebagai wahana utama untuk mewujudkan keadilan sosial dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi tanggung jawab moral yang sangat mendasar bagi setiap manajer dan pemimpin pendidikan. Mari kita mulai dengan memahami keadilan. Keadilan adalah konsep yang kompleks dengan sejarah panjang dalam filsafat dan hukum. Namun secara inti, keadilan berkaitan dengan kewajaran, ketidakberpihakan, dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau apa yang patut diterimanya. Dalam konteks manajemen pendidikan, kita bisa melihat keadilan dalam beberapa dimensi penting. Keadilan distributif. Ini berkaitan dengan kewajaran dalam alokasi atau distribusi sumber daya, kesempatan, manfaat, dan beban di antara anggota komunitas sekolah atau institusi. Pertanyaan kuncinya adalah, bagaimana kita membagi sumber daya yang terbatas secara adil di antara berbagai kelompok siswa atau program? Bagaimana kesempatan didistribusikan? Bagaimana penghargaan atau sebaliknya? Beban tugas atau sanksi dibagikan. Prinsip distribusi ini bisa bermacam-macam. Ada yang berdasarkan kesamaan, kebutuhan, prestasi, atau upaya. Menentukan prinsip mana yang paling adil dalam konteks tertentu seringkali menjadi tantangan etis. Keadilan prosedural. Dimensi ini fokus pada kewajaran dalam proses, prosedur, atau mekanisme yang digunakan untuk mengambil keputusan dan menentukan hasil. Pertanyaan kuncinya, apakah aturan mainnya jelas dan diterapkan secara konsisten untuk semua orang? Apakah proses pengambilan keputusannya transparan? Apakah pihak yang terkena dampak keputusan diberi kesempatan untuk didengar atau menyampaikan pandangannya? Apakah pengambil keputusan bersikap netral dan tidak bias? Contoh penerapan keadilan prosedural adalah adanya tata cara penanganan disiplin siswa yang jelas dan diikuti secara konsisten. Proses penilaian kinerja guru yang transparan dan objektif, atau mekanisme pengaduan yang adil bagi siswa maupun staf. Proses yang adil seringkali dapat meningkatkan penerimaan terhadap hasil keputusan, bahkan jika hasil itu sendiri tidak menyenangkan. Keadilan interaksional. Dimensi ini berkaitan dengan kewajaran dalam perlakuan interpersonal. Bagaimana individu diperlakukan oleh figur otoritas atau orang lain dalam interaksi sehari-hari. Ini mencakup aspek diperlakukan dengan bermartabat, sopan, dan hormat. Mendapatkan penjelasan yang jujur dan memadai mengenai suatu keputusan juga merupakan bagian dari keadilan interaksional. Misalnya, seorang siswa yang melakukan pelanggaran tetap harus diperlakukan secara manusiawi dan didengarkan penjelasannya. Meskipun ia akan menerima sanksi, staf yang diberi umpan balik kinerja harus disampaikan dengan cara yang konstruktif dan menghargai. Keadilan retributif restoratif. Ini berkaitan dengan respons yang adil terhadap terjadinya kesalahan atau pelanggaran. Keadilan retributif fokus pada pemberian hukuman atau sanksi yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Sementara itu, keadilan restoratif lebih fokus pada upaya memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kesalahan, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, serta memfasilitasi rekonsiliasi dan reintegrasi pelaku ke dalam komunitas. Pendekatan disiplin di sekolah seringkali melibatkan pertimbangan antara kedua jenis keadilan ini. Setelah memahami keadilan, mari kita bedah konsep yang sangat erat kaitannya, yaitu kesetaraan dan membedakannya dari kesamaan. Kesamaan berarti memberikan perlakuan atau sumber daya yang persis sama kepada semua orang, tanpa memandang perbedaan latar belakang, kondisi awal, atau kebutuhan individu mereka. Ibaratnya, semua orang diberi sepatu dengan ukuran yang sama. Kesetaraan, di sisi lain, berarti memberikan perlakuan yang adil dengan mengakui dan merespons perbedaan kebutuhan, keadaan, dan titik awal setiap individu atau kelompok. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang nyata dan adil untuk berhasil
atau mencapai hasil tertentu. Meskipun itu berarti memberikan dukungan atau sumber daya yang berbeda-beda. Ibaratnya, setiap orang diberi sepatu yang sesuai dengan ukuran kakinya masing-masing. Dalam dunia pendidikan, seringkali mengejar kesetaraan menjadi lebih penting dan lebih adil daripada sekadar mengejar kesamaan. Mengapa? Karena siswa datang ke sekolah dengan latar belakang keluarga, kondisi sosial ekonomi, kemampuan awal, gaya belajar, dan kebutuhan yang sangat beragam. Memberikan perlakuan yang sama rata kepada semua siswa justru bisa menjadi tidak adil, karena akan mengabaikan hambatan yang dihadapi oleh sebagian siswa dan justru melanggengkan kesenjangan yang sudah ada. Kesetaraan menuntut kita untuk proaktif mengidentifikasi dan mengatasi hambatan tersebut dengan memberikan dukungan tambahan atau perlakuan berbeda yang diperlukan, agar semua siswa memiliki peluang yang sebanding untuk belajar dan berkembang secara optimal. Bagaimana prinsip keadilan dan kesetaraan ini harus terwujud dalam praktik manajemen pendidikan sehari-hari? Mari kita lihat penerapannya dalam beberapa area. A. Penerapan terhadap siswa. Aspek distributif. Manajer memastikan alokasi guru berkualitas, bahan ajar, akses teknologi, dan fasilitas lainnya tidak timpang antar kelas atau antar kelompok siswa. Bantuan dialokasikan berdasarkan kriteria kebutuhan yang jelas dan adil. Grading dan penilaian hasil belajar dilakukan berdasarkan kriteria yang objektif dan transparan. Yang krusial dalam aspek equity adalah memberikan perhatian dan sumber daya tambahan bagi siswa yang membutuhkannya, misalnya program remedial bagi yang kesulitan belajar, pengayaan bagi yang berbakat, layanan konseling intensif bagi yang bermasalah, atau adaptasi pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Aspek prosedural. Menerapkan peraturan sekolah dan sanksi disiplin secara konsisten tanpa pandang bulu. Memastikan adanya prosedur yang jelas dan adil bagi siswa untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi. Melibatkan siswa dalam penyusunan aturan yang mempengaruhi mereka. Aspek interaksional. Mendorong dan memastikan semua guru dan staf memperlakukan setiap siswa dengan hormat, empati, dan tanpa prasangka, terlepas dari latar belakang atau penampilan mereka. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua siswa merasa diterima, dihargai, dan aman untuk berpartisipasi. Fokus equity. Mengimplementasikan strategi pembelajaran, berdiferensiasi untuk mengakomodasi gaya belajar dan kecepatan belajar yang beragam. Mengidentifikasi dan berupaya mengatasi hambatan sistemik yang mungkin dihadapi oleh kelompok siswa tertentu, misalnya siswa dari keluarga miskin, siswa dari kelompok minoritas, siswa perempuan dalam bidang studi tertentu. B. Penerapan terhadap guru dan staf. Aspek distributif. Memastikan sistem kompensasi dan tunjangan diterapkan secara adil, mendistribusikan beban mengajar, tugas tambahan, dan tanggung jawab lainnya secara seimbang dan proporsional. Memberikan kesempatan pengembangan profesional secara merata dan relevan dengan kebutuhan staf, menyediakan sumber daya kerja yang memadai secara adil. Aspek prosedural. Menerapkan proses rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, dan penilaian kinerja yang transparan, objektif, dan berdasarkan meritokrasi, bukan berdasarkan hubungan personal atau faktor diskriminatif lainnya. Menyediakan mekanisme yang jelas dan adil untuk menangani keluhan atau perselisihan antar staf. Aspek interaksional. Memperlakukan semua staf dengan hormat, mendengarkan masukan mereka, menghargai kontribusi mereka, dan memberikan umpan balik secara konstruktif, menghindari praktik favoritisme, intimidasi, atau pelecehan di tempat kerja, membangun komunikasi yang terbuka dan jujur. C. Penerapan dalam kebijakan dan program sekolah. Manajer pendidikan harus secara kritis mengevaluasi kebijakan sekolah yang ada untuk memastikan kebijakan tersebut tidak secara sengaja maupun tidak sengaja menciptakan atau memperburuk kesenjangan antar siswa. Dalam merancang program-program sekolah baru, pertimbangkan dampaknya terhadap berbagai kelompok siswa dan pastikan program tersebut dirancang secara inklusif dan dapat diakses secara setara. Alokasi anggaran sekolah harus mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan. Misalnya, dengan memprioritaskan program-program yang mendukung siswa berkebutuhan khusus atau siswa dari latar belakang kurang mampu. Secara aktif mempromosikan budaya sekolah yang inklusif, menghargai keberagaman, menolak segala bentuk diskriminasi dan perundungan, serta menanamkan nilai-nilai keadilan sosial kepada seluruh warga sekolah. Tantangan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Meskipun idealisme keadilan dan kesetaraan sangat luhur,
Mewujudkannya dalam praktik bukanlah hal yang mudah. Para manajer pendidikan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya, seringkali sumber daya tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan ideal, sehingga memaksa manajer membuat pilihan sulit yang mungkin terasa kurang adil bagi sebagian pihak. Tekanan eksternal, intervensi politik, tekanan dari kelompok kepentingan tertentu, atau tuntutan pasar kerja terkadang dapat mendorong kebijakan atau praktik yang kurang memperhatikan aspek keadilan atau kesetaraan. Bias implisit, manajer, guru, atau staf mungkin secara tidak sadar memiliki bias atau prasangka terhadap kelompok tertentu yang mempengaruhi keputusan atau perlakuan mereka. Resistensi terhadap perubahan, upaya untuk menerapkan kebijakan yang lebih setara, seringkali menghadapi resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atau terusik zona nyamannya oleh perubahan tersebut. Kompleksitas pengukuran, menentukan apa yang dimaksud dengan kebutuhan secara objektif atau mengukur kesetaraan hasil bisa menjadi sangat kompleks dan debatable. Menyeimbangkan kepentingan, terkadang ada ketegangan antara memenuhi kebutuhan khusus individu dengan menjaga kepentingan kelompok yang lebih besar atau efisiensi institusi secara keseluruhan. Peran krusial manajer pendidikan sebagai agen keadilan dan kesetaraan. Meskipun tantangan itu nyata, tanggung jawab etis manajer pendidikan untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan tetap tidak berkurang. Pemimpin pendidikan memiliki peran sentral sebagai agen perubahan dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang lebih adil dan setara. Apa saja peran kunci tersebut? Menjadi advokat, secara aktif menyuarakan dan memperjuangkan pentingnya prinsip keadilan dan kesetaraan dalam setiap forum dan pengambilan keputusan. Menggunakan data untuk aksi, mengumpulkan dan menganalisis data secara terpilah untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam akses, partisipasi, atau hasil belajar, lalu merancang intervensi yang tepat sasaran. Mengembangkan kebijakan pro-equity, merancang, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan sekolah yang secara eksplisit bertujuan untuk mengurangi hambatan dan mempromosikan kesetaraan kesempatan bagi semua siswa. Memastikan proses yang adil, menjamin bahwa semua proses pengambilan keputusan yang menyangkut siswa dan staf berjalan secara transparan, konsisten, dan partisipatif. Membangun kapasitas staf, meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh guru dan staf mengenai isu-isu keadilan sosial, bias implisit, dan strategi pembelajaran yang inklusif, serta responsif terhadap keberagaman melalui diskusi, pelatihan, dan pendampingan. Memberi teladan, secara konsisten menunjukkan perilaku yang adil, hormat, dan tidak diskriminatif dalam interaksi sehari-hari dengan semua pihak. Menantang ketidakadilan, memiliki keberanian moral untuk mengidentifikasi, menantang, dan mengubah praktik, sikap, atau struktur institusional yang menghasilkan atau melanggengkan ketidakadilan dan diskriminasi. Sebagai penutup modul 3,2 ini, kita telah memahami bahwa keadilan serta kesetaraan adalah prinsip-prinsip etis yang fundamental dalam manajemen pendidikan. Penerapannya harus mencakup perlakuan terhadap siswa, staf, serta tercermin dalam kebijakan dan program sekolah. Meskipun tantangan dalam mewujudkannya tidak ringan, manajer pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab etis yang besar untuk secara proaktif memperjuangkan terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi semua. Pada modul berikutnya, Modul 3.3, kita akan membahas prinsip inti lainnya yang sangat berkaitan erat dengan peran manajerial, yaitu tanggung jawab dan akuntabilitas. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita terus berkomitmen untuk menjadikan keadilan dan kesetaraan sebagai pilar dalam setiap upaya kita di dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.